Hello, welcome back bros. Balik lagi di video kita kali ini. Kita akan unboxing dan review SH Figuarts Uzumaki Naruto number 1 Most Unpredictable Ninja atau Naruto versi bocil. So, kira-kira bagaimana ya kualitas dari figur ini? Kira-kira apa saja aksesoris yang didapat ya? Yuk sama-sama kita saksikan di video review kali ini. SH Figuarts Uzumaki Naruto number 1 Most Unpredictable Ninja atau Naruto versi bocil. Memang tidak lengkap ya rasanya jika kita sudah mereview Sasuke bocil tanpa Naruto yang versi bocil ini juga. Dirilis hampir bersamaan ya dengan Sasuke. SH Figuarts ini melengkapi koleksi para pecinta Naruto ya, dimana kita bisa lihat dari mulai ujung kepala detail yang cukup apik ya. Kita bisa lihat coloring serta detail di bagian rambut yang cukup bagus. Begitu pula dengan faceplate serta kostum yang menjadi ciri khas Naruto ya. Jaket berwarna oranye lengkap dengan simbol klan Uzumaki di bagian belakang ya. Peluit di bagian lengan kiri, detail dan paint jobnya juga cukup bagus ya, maupun kantong yang ada di bagian belakang. Lalu juga untuk bagian bawah ya, kita bisa lihat di bagian paha sebelah kanan aksesoris pocket untuk menyimpan kunai juga cukup bagus detailnya. Lalu alas kaki yang digunakan, paint jobnya juga rapi serta detailing di bagian telapak kaki juga cukup bagus. Secara overall, detailing serta paint job dari figur ini di atas rata-rata ya. Untuk aksesoris yang didapat cukup bervariasi ya, mulai dari 4 macam faceplate ya seperti ini. Lalu optional hand, kita mendapatkan 2 pasang tangan dari versi Berserk. Lalu tangan versi biasa kita juga mendapatkan beberapa pasang ya, lengkap dengan salah satu optional hand dengan lubang di telapak tangan untuk nantinya dipasangkan dengan Rasengan Effect. Lalu juga kita mendapatkan sebuah kunai, dan yang tak ketinggalan adalah Rasengan Effect-nya. Kita bisa memasangkan Rasengan ya ke colokan yang ada di optional hand dengan lubang seperti ini ya. Untuk faceplate yang didapat juga cukup bervariasi. Kita juga mendapatkan versi Naruto yang marah dengan efek QB ya. Sekali lagi untuk SH Figuarts lini anime yang baru-baru ini dirilis, kualitas dari detail serta ekspresi mukanya sudah jauh lebih bagus daripada versi-versi yang lama. Next, untuk artikulasi ya, kita mulai dari join di bagian leher. Untuk pergerakan join di bagian leher ini ternyata 11-12 ya dengan Sasuke, dimana untuk pergerakan join ini ke depan dan ke belakang serta menyamping seperti ini ya, agak terganggu dengan kerah yang agak tinggi ya di kostumnya ini, karena bahan yang digunakan adalah bahan kaku sehingga sedikit banyak mempengaruhi fleksibilitas dari join di bagian leher ini.
Berikutnya untuk join torso juga mirip sih, tapi tidak separah dari punya Sasuke ya. Dimana untuk Naruto ini agak sedikit lebih fleksibel untuk pergerakan di join torso ini. Untuk pergerakan ke depan cukup oke ya, tidak terlalu kaku, tidak seperti join torso milik Sasuke ya, dimana mekanismenya agak sedikit berbeda karena di punya Naruto ini kita bisa lihat untuk bagian torsonya terbagi menjadi 3 part. Untuk pergerakan ke samping kanan dan kiri seperti ini juga cukup luas ya. Berikutnya untuk join di pangkal lengan kita bisa lihat cukup oke ya. Kita bisa adjust ini untuk bagian bahu seperti ini, kita bisa gerakan agak kita sesuaikan ya untuk pergerakannya ke samping maupun ke atas dan ke bawah serta rotasi seperti ini. Berikutnya untuk join siku agak sedikit alot, tapi untuk pergerakannya bisa maksimal hingga 90 derajat lebih seperti ini ya. Untuk join di bagian pergelangan tangan juga cukup luas ya, kita bisa lihat pergerakan rotasinya. Kebetulan yang kita dapat ini joinnya juga sedikit seret ya, kita bisa lihat agak sedikit kurang luas, tapi so far so good sih untuk artikulasinya di join pergelangan tangan. Pangkal paha cukup oke, dengan pose split seperti ini bisa cukup maksimal. Untuk pergerakan ke depan juga kita bisa lihat ya, membentuk 90 derajat untuk kemiringannya. Begitu pula untuk ke belakang juga pergerakannya cukup oke. Next untuk kita gerakan ke samping seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk artikulasinya juga cukup baik ya. Untuk join di bagian lutut, kita bisa lihat ya, double join yang digunakan juga cukup luas. Bisa kita tarik hingga ke belakang lebih 90 derajat kemiringan seperti ini. Berikutnya untuk join ankle atau pergelangan kaki hampir sama dengan punya Sasuke juga. Tipe join ini agak sedikit kurang luas ya menurut kami, karena untuk pergerakan maksimal jika kita tekuk tidak bisa mentok ya. Nah, ya, tapi ya oke lah, sudah cukup lumayan untuk kualitas di bagian pergelangan kaki ini. Dan yang terakhir adalah di join di bagian telapak kaki. Tidak ada masalah, so far so good. Kita bisa gerakan ke atas dan ke bawah seperti ini. Secara kualitas untuk join di SAF Naruto ini kurang lebih hampir sama ya dengan Sasuke. Cuman untuk Naruto ini agak sedikit lebih baik, terutama di bagian torso. SH Figuarts Uzumaki Naruto #1 Most Unpredictable Ninja dirilis pada bulan Mei tahun 2023 sebagai rilisan reguler atau standar dengan bandrol yang cukup terjangkau ya, sekitar 3.600 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Untuk figur ini sendiri memiliki beberapa kelebihan ya menurut kami. Di antaranya yang pertama adalah untuk kualitas detail serta paint job yang cukup rapi. Lalu aksesoris yang didapat juga cukup beragam ya, mulai faceplate yang terdiri dari faceplate biasa maupun versi semi QB. Begitu pula dengan optional hand juga memiliki 2 macam, yaitu tangan biasa dan tangan berserk ya. Serta yang ketiga adalah harganya yang relatif terjangkau. Jika kita ingin membeli dobelan ya sebagai efek kaki bunshin juga tidak terlalu overpriced. Lalu untuk beberapa kekurangan figur ini ya, menurut kami yang pertama adalah di bagian join, dimana ya meskipun sudah cukup baik ya daripada Sasuke, menurut kami yang paling mengganggu adalah di join bagian leher, karena kerah dari jaket yang berbahan kaku mengakibatkan untuk artikulasi di join leher ini kurang maksimal. Lalu yang kedua, dimana ada beberapa kasus ya, ternyata untuk join di bagian pergelangan tangan yang sedikit seret, kita juga harus perlu berhati-hati ya jika ingin mengganti optional hand supaya colokan yang ada tidak patah. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini.
Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.